Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Maskur Dwi Saputra MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik pendidikan di era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Pramestu Zamzami yang bertugas sebagai moderator untuk mengatur jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Aprilia Ramdhani, Julia Prihatiningrum, Sifah Nur Agia, Abdul Malik Naufal, dan Diva Triwanda Bagaskoro. Pendidikan di era globalisasi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan integritas hidup, seperti konsep hidup dan nilai hidup, khususnya di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Pendidikan masa depan. Pendidikan masa depan adalah pendidikan harapan bangsa, negara, dan umat manusia. Terkait pengertian pendidikan, pendidikan adalah usaha mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar peserta didik memiliki kekuatan seperti spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Globalisasi adalah satu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Globalisasi juga dapat diartikan yaitu satu kesatuan umat manusia di seluruh dunia untuk berkomunikasi, membangun peradaban dunia sesuai dengan tuntutan zaman, yang bertujuan membuka kesempatan untuk setiap manusia agar bisa berkomunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Aprilia Ramdhani. Tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, kualitas tenaga pengajar. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Semakin globalnya sistem pendidikan sehingga mudah diakses oleh siswa atau mahasiswa, karena itu tenaga pengajar perlu menguasai teknologi. Yang kedua, profesionalisme tenaga kependidikan. Suatu pelajaran penting bagi pendidik yang perlu melakukan dan mengedepankan profesionalisme dan responsif terhadap permasalahan pembelajaran, dan inovatif terhadap adanya perubahan yang cepat, agar proses pembelajaran berkualitas dengan kebutuhan sumber daya manusia. Maka, seorang pendidik diharapkan selalu melakukan introspeksi dan meningkatkan sejumlah kompetensi yang dimiliki, dan memperhatikan tentang pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kebudayaan atau akulturasi. Suatu perkembangan kebudayaan dalam situasi modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya proses akulturasi, yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidikan, yaitu dengan adanya akulturasi tersebut, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan untuk memfilter budaya-budaya yang masuk agar tidak terkena dampak negatif dari masuknya budaya asing. Yang keempat, akses pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah terlaksananya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sekarang sudah menuju wajib belajar 12 tahun. Mengapa harus wajib belajar 12 tahun? Karena untuk mencetak generasi masa depan yang lebih siap bekerja agar dari segi usia dan kompetensi siap. Misal, jangan ada anak lulusan SMP yang memilih untuk bekerja. Mereka harus melanjutkan sekolah dan akan dibimbing agar lebih siap bekerja melalui pendidikan. Yang kelima, strategi pembelajaran.
Pada era globalisasi ini, dunia pendidikan dituntut mempunyai peran ganda. Pertama, harus mempersiapkan manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, atau manusia yang mempunyai kesiapan mental dan sekaligus kesiapan kemampuan skill. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dunia pendidikan ini mampu menyiapkan manusia yang berakhlak mulia. Untuk menjawab tantangan sekaligus peluang kehidupan global yang sudah disebutkan tadi, diperlukan sistem pendidikan seperti membantu siswa dalam belajar, penguatan pendidikan karakter, melek teknologi, yaitu guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan menjadi guru efektif. Maksudnya adalah guru yang selalu berpikir bagaimana caranya menjadi lebih baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diva Triwanda Bagaskoro. Pendidikan yang tengah berlangsung harus mampu mempersiapkan siswa minimal 5 kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi. Yang pertama, kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual berupa kemampuan berpikir dan bernalar. Yang kedua, kompetensi personal. Kompetensi personal antara lain berupa kemandirian, kekritisan, dan keuletan. Yang ketiga ada kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif berupa kemahirwawancaraan, menguasai sarana komunikasi, menguasai bahasa, dan dapat bekerja sama. Yang keempat ada kompetensi sosial budaya. Kompetensi sosial budaya berupa kemampuan hidup bersama dengan orang maupun bangsa lain. Yang terakhir ada kompetensi kinestesis vokasional. Kompetensi ini berupa kecakapan mengoperasikan sarana-sarana pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sipah Nur Agia. Dampak positif dan negatif pendidikan di era globalisasi. Dampak positifnya yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Sistem pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning, pada sistem ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Karena sistem e-learning biasanya dapat diakses kapan saja dan bersifat fleksibel. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Di dalam internet juga terdapat situs-situs buku digital. Buku-buku elektronik dapat diunduh dan langsung dibaca tanpa harus mencetaknya, sehingga bisa menghemat pemakaian kertas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana, kini menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia pendidikan sering terjadi di era globalisasi. Pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Siswa yang berkesempatan belajar ke negara dengan pendidikan terbaik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengetahui serta mengikuti budaya di luar negeri, sehingga siswa diharapkan bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya.
Namun nyatanya, kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati di sekolah-sekolah di perkotaan, sementara sekolah yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurangnya modal. Yang ketiga, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadikan pendidikan kehilangan orientasi idealnya, yaitu proses pembelajaran. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses, kini telah berubah ke ranah pencapaian hasil. Akibatnya, banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Dan yang terakhir, komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pada dunia pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidikan menetapkan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut hanya mengedepankan keuntungan yang diperoleh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Julia Prihatiningrum. Teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Implementasi teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. 1. Media pembelajaran. Sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Salah satu contoh teknologi digital adalah internet. Internet dapat memungkinkan guru untuk menyajikan pembelajaran menjadi lebih menarik bagi para peserta didik. Saat ini, pembelajaran berbasis internet seperti web learning, e-learning, atau pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, sudah banyak dilakukan. Alat administratif manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dengan menggunakan komputer sebagai salah satu produk teknologi digital, lembaga pendidikan dapat lebih mudah untuk mengelola data administrasi, meliputi data siswa, data guru, maupun data sekolah itu sendiri. Sumber belajar. Teknologi digital dapat membantu guru untuk memproduksi bahan-bahan pelajaran dan memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu dengan peserta didik. Dengan tersedianya komputer, guru dapat menyusun rencana pembelajaran dan materi-materi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dipelajari. Selain itu, tersedianya internet juga memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dengan mudah dari sumber yang berbeda. Saat ini, dengan menggunakan teknologi digital, peserta didik banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam belajar. Tersedianya e-book merupakan salah satu kemudahan tersebut. Peserta didik tidak perlu membeli buku di toko-toko untuk mendapatkan sumber belajar. Peserta didik cukup hanya mendownload e-book yang sudah banyak tersedia di internet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diva Triwanda Bagaskoro. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dengan mengelola dan membangun sumber daya dan proses teknologi yang berbeda di kelas atau di lingkungan belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abdul Malik Naufal. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih tentu diikuti dengan beberapa dampak, baik dampak positif
maupun dampak negatif. Teknologi internet terkait secara langsung dalam mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara bekerja, akses dan pertukaran informasi, berbelanja, bertemu orang-orang, dan memelihara serta mengatur hubungan sosial yang ada. Adanya internet memudahkan seseorang berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya internet, seseorang juga dapat belajar atau menempuh pendidikan jarak jauh dengan mudah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dapat mengubah tatanan sosial di masyarakat, seperti dapat mengubah seseorang menjadi lebih individualis dan apatis terhadap keadaan sekitar mereka. Salah satu contoh dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan adalah dapat diselenggarakannya pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh mengatasi masalah perbedaan waktu, geografis, dan biaya, sehingga peserta didik yang memiliki keterbatasan geografis, seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga pendidikan, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk mendatanginya, tetap bisa mendapatkan pendidikan. Pendidikan di era globalisasi berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam dunia pendidikan. Siswa harus dibekali kompetensi yang memadai agar siswa eksis di era global yang sangat kompetitif. Terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi pada dunia pendidikan di era globalisasi. Antara lain, yang pertama, kualitas pendidikan, profesionalisme tenaga kependidikan, kebudayaan atau akulturasi, strategi pembelajaran, tantangan perbaikan manajemen, serta tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia adalah teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, alat administratif, dan sumber belajar. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia, selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.